Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam yang terhormat Ibu Nurul Badriah SMMAK beserta teman-teman lainnya. Di sini kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan tentang materi dan hasil diskusi kami terkait dengan judul analisis kredit. Baik, perkenalkan nama saya Cindy Claudia. Saya di sini bersama dengan teman-teman saya dari kelompok 6 ada Gabriela Zaino, M. Zulkairi Alfa, Sandi Pratama, Salsabila dari Margolang, Ahmad Wildan, dan Selyani. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi yang paling pertama, yaitu tentang likuiditas dan juga modal kerja. Likuiditas ini adalah suatu kemampuan di mana perusahaan itu bisa mengonversi atau merubah dari aset menjadi kas atau memperoleh kas dalam rangka untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Di sini juga dicantumkan nih alasan kenapa penting di likuiditas itu harus diterapkan di suatu perusahaan. Nah, yang paling pertama itu adalah perusahaan yang tidak liquid itu akan memiliki potensi untuk kehilangan dari potongan harga ataupun peluang bisnis. Nah, yang kedua adalah likuiditas yang buruk itu bisa seringkali memaksa perusahaan untuk menjual aset-aset mereka. Seringkali mereka itu menjual di bawah harga nilai wajarnya. Jadi ini bisa jadi terjadi karena perusahaan itu sudah tidak memiliki pilihan lain untuk menutup hutang jangka pendeknya yang sudah jatuh tempo. Nah, yang ketiga adalah di kondisi ekstrimnya, ketidaklikuiditas ini bisa berujung terjadinya insolvabilitas dan juga kebangkrutan. Selanjutnya adalah materi terkait dengan dampak kurangnya likuiditas di suatu perusahaan. Jadi nanti di sini akan ada beberapa pihak yang menjadi imbasnya dari kurangnya likuiditas. Nah, yang pertama itu adalah tentunya bagi pemilik perusahaan itu sendiri. Jadi bagi pemilik perusahaan tersendiri, dampaknya itu adalah yang pertama adalah pemegang saham dapat kehilangan kontrol atas perusahaannya. Nah, yang kedua adalah entitas dengan beberapa kewajiban yang terbatas, misalnya contohnya adalah perusahaan dengan perseorangan atau persekutuan yang nantinya mereka itu berpotensi bisa membahayakan aset pribadi mereka. Nah, yang kedua adalah bagi kreditor. Jadi bagi kreditor, kan kreditor ini yang memberikan pinjaman ke perusahaan gitu. Nah, nantinya itu mereka itu punya beberapa resiko ketika perusahaan itu mengalami kurangnya likuiditas. Nah, yang pertama itu adalah resiko keterlambatan lunasan pokok dan bunga dari pinjaman tersebut. Nah, adapun potensi paling buruknya adalah potensi gagal bayar atau gagal tagih bagi si kreditor tersebut. Jadi bisa jadi hutang tersebut itu gagal untuk ditagih ke pihak perusahaan. Nah, yang ketiga adalah bagi pelanggan dan juga bagi pemasok. Jadi bagi pelanggan dan juga pemasok berpotensi di sini perusahaan itu nggak bisa memenuhi kontrak yang sudah ditandatangani sebelumnya. Nah, adapun hubungan bisnisnya itu juga bisa rusak karena ketidakpastian dalam pasokan dan pemenuhan kontrak tersebut. Materi selanjutnya adalah terkait dengan aset lancar dan juga likuiditas jangka pendek. Nah, aset lancar ini merupakan kas ataupun aset lain yang secara wajar itu diharapkan perusahaan agar bisa direalisasikan sebagai kas ataupun bisa dijual dan dikonsumsi dalam jangka waktu yang dekat. Lalu bagaimana dengan liabilitas jangka pendek? Liabilitas jangka pendek ini adalah kewajiban yang diharapkan akan dipenuhi dalam jangka waktu yang relatif pendek. Baik, materi selanjutnya adalah ukuran likuiditas modal kerja dan ukuran likuiditas rasio lancar. Nah, di perjanjian pinjaman dan debentur obligasi, atau yang seringkali kita kenal dengan kontrak obligasi, itu biasanya akan berisi ketentuan untuk mengelola tingkat modal kerja minimumnya. Nah, biasanya analis keuangan itu akan menilai besaran modal kerja untuk membuat keputusan maupun rekomendasi. Nah, terus juga di instansi pemerintah itu seringkali juga menghitung juga modal kerja secara keseluruhan. Nah, mungkin bisa dilihat di sini ada contoh kasus di mana ada PTA dan PTB. Nah, rumus dari rasio lancar itu adalah aset lancarnya dibagikan dengan liabilitas jangka pendek. Jadi untuk mencari, misalnya nih contohnya ada mencari rasio lancar di PTA. Nah, maka kita mengambil aset lancarnya 300.000 dibagikan dengan liabilitas jangka pendeknya 100.000, maka dapat perbandingannya 3:1 untuk PTA, untuk rasio lancarnya. Kemudian untuk PTB itu sama juga 1.200.000 bisa dibagikan dengan 1 juta, dapatlah 1,2 banding 1 untuk PTB. Nah, rasio ini itu mengungkapkan gambaran yang berbeda antara PTA maupun juga PTB. Nah, kemampuan untuk membedakan perusahaan berdasarkan likuiditasnya ini akan membantu juga nih di mana untuk menghitung luasnya penggunaan rasio lancar tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada relevansi dan keterbatasan rasio lancar. Yang pertama kita mungkin bahas dulu kelebihan dari rasio lancarnya. Yang pertama itu di sini, di rasio lancar ini dengan kita mengukur rasio lancar, ini akan mengukur cakupan pembayaran utang jangka pendek. Jadi kita bisa menilai nih apakah perusahaan itu kira-kira memiliki kesanggupan untuk membayar hutang-hutang jangka pendeknya. Nah, yang kedua adalah menyediakan buffer terhadap kerugian aset lancar non-cash. Jadi nanti ini akan menjadi dukungan ketika nanti terjadinya kerugian. Nah, yang ketiga adalah menunjukkan cadangan dana untuk menghadapi guncangan arus kas. Nah, yang keterbatasannya dari rasio lancar ini, yaitu yang pertama adalah ukurannya statis. Jadi sebenarnya rasio lancar ini tuh hanya menilai ketersediaan sumber daya pada satu waktu untuk membayar hutang jangka pendek mereka pada waktu itu. Nah, yang kedua adalah tidak memperhitungkan prediksi arus kas masuk, keluar maupun di masa depan. Jadi ini seperti yang nyambung juga seperti yang tadi.
Nah, yang ketiga adalah tidak mempertimbangkan faktor kunci lainnya, seperti contohnya ada penjualan, laba, ataupun pengeluaran aktual lainnya. Baiklah, saya Sandi pertama, saya akan memaparkan materi tentang pembilang rasio lancar dan juga analisis siklus perdagangan neto. Nah, rasio lancar ataupun current ratio adalah salah satu rasio likuiditas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki. Nah, rumusnya yaitu rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar. Nah, pembilang dari rasio ini adalah aset lancar, yaitu semua aset dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu 1 tahun atau dalam siklus operasi normal perusahaan. Nah, juga ada contoh komponen aset lancar. Yang pertama, itu ada kas dan setara kas. Yang kedua, ada piutang usaha. Yang ketiga, ada persediaan. Yang keempat, ada surat berharga jangka pendek. Dan yang terakhir, itu ada biaya dibayar di muka. Nah, selanjutnya ada contoh perhitungan dari rasio lancar. Nah, di sini ada data keuangan. Yang pertama itu ada aset lancar sebesar 150 juta dan juga yang kedua ada kewajiban lancar sebesar 100 juta. Nah, untuk perhitungannya itu seperti yang sebelumnya, rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar. Nah, jadi itu 150 juta dibagi 100 juta dapat hasilnya adalah 1,5. Nah, artinya setiap satu kewajiban lancar ditopang oleh 1,50 aset lancar. Nah, perusahaan relatif aman karena mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Analisis siklus perdagangan neto. Nah, yaitu siklus perdagangan neto mengukur beberapa lama waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengubah investasi dalam persediaan menjadi kas dari penjualan. Nah, rumusnya itu ada CCC sama dengan DIO tambah DSO dikurang DPO. Nah, untuk keterangannya itu ada DIO yaitu hari rata-rata untuk menjual persediaan dan juga ada DSO yaitu hari rata-rata menagih piutang dari pelanggan, dan yang terakhir itu ada DPO yaitu hari rata-rata menunda pembayaran ke pemasok. Nah, semakin pendek CCC ini semakin efisiensi operasional dan semakin cepat kas kembali ke perusahaan. Nah, baiklah, selanjutnya itu ada contoh perhitungan siklus perdagangan neto. Nah, yang pertama itu ada data keuangan rata-rata persediaan 40 juta, harga pokok penjualan 240 juta, rata-rata piutang 30 juta, penjualan tahunan 360 juta, rata-rata utang usaha 20 juta, dan pembelian bahan 180 juta. Nah, asumsinya itu 1 tahun atau 360 hari. Nah, langkah pertama itu kita menentukan DIO-nya, yaitu persediaan dibagi HPP dikali 360. Nah, sama dengan 40 juta dibagi 240 juta dikali 360, yaitu mendapatkan hasil 60 hari. Nah, selanjutnya itu menentukan DSO-nya, yaitu piutang dibagi penjualan dikali 360 ataupun 1 tahun, yaitu 30 juta dibagi 360 juta dikali 360. Nah, dapat hasilnya 30 hari. Dan mencari DPO-nya yaitu utang dibagi pembelian dikali 360, yaitu sama dengan 20 juta dibagi 180 dikali 360, yaitu dapatnya 40 hari. Nah, langkah terakhir itu menghitung siklus perdagangan netonya, yaitu menambahkan semula tadi, menambah DIO ditambah DSO dikurang DPO seperti yang di awal itu, berarti 60 ditambah 30 dikurang 40. Nah, jadi dia dapat 50 hari. Nah, artinya perusahaan membutuhkan waktu 50 hari dari saat mengeluarkan uang untuk membeli bahan hingga menerima kas dari pelanggan. Nah, semakin pendek perhitungan siklus perdagangan neto ini, semakin cepat perputaran kas. Perkenalkan, saya Selyani. Saya akan menjelaskan analisis likuiditas berdasarkan aktivitas operasi. Nah, likuiditas berdasarkan aktivitas operasi ini sangat penting dalam analisis kredit. Nah, ini mempertimbangkan 3 ukuran aktivitas operasi berdasarkan piutang usaha, persediaan, dan liabilitas jangka pendek. Nah, saya akan menjelaskan ukuran likuiditas piutang usaha. Nah, kualitas dan likuiditas piutang usaha dipengaruhi oleh tingkat perputarannya. Nah, kualitas ini merujuk pada kemungkinan tertagihnya piutang tanpa menimbulkan kerugian. Nah, ukuran kemungkinan ini merupakan proporsi piutang dengan syarat pembayaran yang telah ditentukan oleh perusahaan. Nah, sedangkan likuiditas merujuk pada kecepatan dalam mengonversi piutang usaha menjadi kas. Nah, tingkat perputaran piutang merupakan ukuran dari kecepatan ini. Tingkat perputaran merupakan indikator atas ukur piutang. Nah, indikator ini secara khusus berguna ketika dibandingkan dengan tingkat perputaran yang diperkirakan dihitung dengan menggunakan persyaratan kredit yang diperkenankan. Selanjutnya adalah untuk menghitung perputaran piutang usaha. Nah, rasio perputaran piutang usaha ini dihitung dengan rumus, yaitu penjualan neto secara kredit dibagi rata-rata piutang usaha. Nah, untuk menghitung perputaran piutang usaha harus disertakan dengan wesel tagih dari penjualan normal. Nah, perhitungan ini hanya memasukkan penjualan kredit, tidak memasukkan penjualan tunai, karena penjualan tunai tidak menghasilkan piutang. Nah, rasio perputaran piutang mengindikasi berapa rata-rata perputaran piutang, yaitu piutang yang diterima dan ditagih selama 1 tahun.
Nah, ini ada contoh perhitungan dari perputaran piutang usaha. Contoh soalnya yaitu consumer elektronik melaporkan penjualan sebesar 1.200.000, saldo awal piutang sebesar 150.000, dan saldo akhir piutang sebesar 250.000. Nah, rasio perputaran piutang dihitung sebagai berikut. Nah, yaitu rumusnya tadi kan penjualan neto secara kredit dibagi rata-rata piutang usaha. Nah, penjualan netonya itu ada 1.200.000 dibagi rata-rata piutang usahanya itu 150.000 ditambah 250.000 dibagi 2 dapatlah 200.000. Jadi 1.200.000 dibagi 200.000 sama dengan 6. Nah, artinya piutang yang dikumpulkan atau berputar sebanyak 6 kali dalam setahun. Nah, analisis ini yaitu efisiensi penagihan dengan rasio perputaran piutang sebesar 6 dapat dikatakan bahwa perusahaan cukup efisien dalam menagih piutang karena piutangnya berputar 6 kali dalam setahun. Nah, selanjutnya ada jumlah hari penjualan dalam piutang. Nah, ini untuk mengukur jumlah hari yang dibutuhkan secara rata-rata untuk menagih piutang usaha berdasarkan saldo akhir tahun pada piutang usaha. Nah, rasio ini dihitung dengan membagi piutang usaha dengan rata-rata penjualan harian sebagai berikut, yaitu rumusnya jumlah hari penjualan dalam piutang sama dengan piutang usaha dibagi penjualan per 360. Contohnya diambil dari soal perputaran piutang usaha. Nah, jawabannya yaitu piutang usaha dibagi rata-rata penjualan harian sama dengan piutang usahanya 250.000 dibagi 1.200.000 dibagi 360 sama dengan 250.000 dibagi 3,33 dapatlah 75 hari. Nah, analisisnya itu rata-rata waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih piutang dari pelanggan adalah 75 hari setelah penjualan dilakukan. Ini menunjukkan kecepatan perusahaan dalam mengubah piutang menjadi kas. Selanjutnya ada interprestasi ukuran likuiditas piutang. Nah, perputaran piutang dan periode penagihan ini berguna jika dibandingkan dengan rata-rata industri syarat kredit perusahaan. Misalnya, syarat kredit itu 40 hari, tapi rata-rata penagihan 75 hari. Nah, ini mencerminkan kondisi indikasi masalah likuiditas, yaitu masalahnya yang pertama itu upaya penagihan yang buruk, yang kedua penundaan dalam pembayaran pelanggan, dan yang ketiga pelanggan dalam kesulitan keuangan. Nah, kondisi pertama ini menuntut tindakan korektif manajerial, sedangkan dua kondisi lainnya mencerminkan pada kualitas dan likuiditas piutang usaha, dan ini menuntut tindakan manajerial yang bijaksana. Saya Salsabila dari Magelang. Selanjutnya itu ada ukuran perputaran persediaan. Persediaan merupakan investasi yang dibuat untuk tujuan memperoleh imbal hasil melalui penjualan kepada pelanggan. Nah, sebagian besar perusahaan itu mempertahankan tingkat persediaan tertentu. Kemudian jika persediaan tidak mencukupi, maka volume penjualan akan menurun di bawah tingkat yang dapat dicapai. Sedangkan jika persediaan itu berlebihan, maka akan mengeluarkan biaya penyimpanan, asuransi, pajak, dan lainnya. Nah, di sini ada perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan ini mengukur rata-rata tingkat kecepatan persediaan yang bergerak masuk dan keluar dari perusahaan. Rumusnya yaitu beban pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Nah, rata-rata persediaan ini dapat dicari dengan saldo persediaan awal ditambah saldo persediaan akhir dibagi 2, atau juga dengan rata-rata angka persediaan kuartalan atau bulanan perusahaan itu. Lanjut, di sini ada rumus dari hari penjualan dalam persediaan. Rumusnya yaitu persediaan dibagi dengan beban pokok penjualan per 360. Ada juga di sini ukuran alternatif untuk rasio jumlah hari untuk menjual persediaan. Rumusnya yaitu 360 dibagi perputaran persediaan. Rasio ini memberitahukan jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan untuk menjual rata-rata persediaan selama tahun berjalan. Langsung aja, ini ada contohnya. Ada penjualan sebesar 1.800.000, kemudian beban pokok penjualannya 1.200.000, persediaan awalnya 200.000, dan persediaan akhirnya 400.000. Langsung aja kita masukkan ke dalam rumus. Di sini ada rasio perputaran persediaan, jadinya 1.200.000 dibagi 200.000 ditambah 400.000 dibagi 2, dapatlah rasionya itu 4. Kemudian ada juga rasio jumlah hari untuk menjual persediaan. Tinggal dimasukkan aja 360 dibagi 4, yang mana 4 ini adalah rasio perputaran persediaan tadi. Nah, kemudian ini ada hari penjualan dalam persediaan. Nah, itu juga tinggal dimasukkan, jadinya 400.000 dibagi 1.200.000 per 360, dapatlah 120 hari. Nah, selanjutnya itu menginterpretasikan perputaran persediaan. Nah, rasio perputaran persediaan ini menawarkan ukuran kualitas dan likuiditas komponen persediaan pada aset lancar. Kemudian, kualitas persediaan ini merujuk pada kemampuan perusahaan untuk menggunakan dan melepaskan persediaan. Manajemen persediaan ini harus dipertimbangkan karena manajemen persediaan yang efektif akan meningkatkan perputaran persediaan. Lanjut, ini ada periode konversi atau siklus operasi, yang mana ukuran ini mengombinasikan periode penagihan piutang dengan jumlah hari untuk menjual persediaan dan untuk memperoleh interval waktu dalam mengonversikan persediaan ke kas.
Ini langsung aja ada contohnya, yaitu jumlah hari penjualan dalam piutang itu 75, kemudian jumlah hari penjualan dalam persediaan ada 120, dan ini tinggal ditambahkan sehingga periode konversinya itu 195 hari. Selanjutnya itu likuiditas liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek ini sangat penting dalam menghitung modal kerja maupun rasio lancar. Itu karena dua hal berikut. Yang pertama yaitu ini digunakan dalam menentukan apakah kelebihan aset lancar atas liabilitas jangka pendek ini mampu memberikan margin keselamatan yang memadai, dan yang kedua, liabilitas jangka pendek ini dikurangi dari aset lancar untuk menghitung modal kerja. Nah, dalam menggunakan modal kerja dan rasio lancar, sudut pandangnya itu adalah likuiditasi, bukan operasi yang dilanjutkan. Kemudian ini ada kualitas liabilitas jangka pendek. Kualitas ini dinilai berdasarkan tingkat urgensi dalam pembayaran. Nah, misalnya ini ada arus dana masuk dari pendapatan saat ini, maka dana yang tersedia ini untuk membayar liabilitas jangka pendek, seperti beban kerja dan beban serupa yang membutuhkan pembayaran segera. Maka itu dulu yang dibayar. Setelah itu dibayar, barulah utang usaha dan liabilitas lainnya ini dibayar. Selanjutnya itu ada jumlah hari pembelian dalam utang usaha. Nah, rata-rata jumlah hari utang yang beredar merupakan suatu ukuran untuk mengukur sejauh mana perusahaan bersandar pada utang. Rumusnya yaitu rata-rata jumlah hari utang yang beredar sama dengan utang usaha dibagi beban pokok penjualan per 360. Kemudian di sini juga ada ukuran terkait, yaitu perputaran utang usaha sama dengan beban pokok penjualan dibagi dengan rata-rata utang usaha. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ukuran likuiditas tambahan, yang dimana ukuran likuiditas tambahan ini merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas tambahan ini meliputi tiga hal. Yang pertama, current ratio atau rasio lancar, quick ratio, rasio tetap, dan cash ratio atau rasio kas. Nah, ini penjelasan mengenai tiga rasio. Yang pertama yaitu rasio lancar, yang dimana rasio lancar ini adalah rasio likuiditas paling sederhana yang dipakai untuk mengukur kemampuan perusahaan melunasi kewajiban lancarnya atau dibayar dalam 1 tahun dengan total aset lancarnya seperti kas, piutang, dan persediaan. Yang kedua yaitu rasio cepat, yang dimana rasio cepat ini adalah salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang paling liquid. Yang ketiga yaitu rasio kas, yang dimana rasio kas ini dihitung dengan membandingkan cash flow dengan tagihan yang saat ini harus dibayar. Cash flow ini adalah uang tunai yang dimiliki perusahaan atau setara kas, yaitu surat berharga, tagihan, dan lain-lainnya. Contoh perhitungan dan analisis. Yang pertama, untuk rasio lancar dengan rumus aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Contohnya, jika suatu perusahaan memiliki aktiva lancar sebesar 600 juta dan kewajiban lancar sebesar 300 juta, maka current rasionya adalah 600 juta dibagi 300 juta, itu hasilnya 2. Untuk analisisnya yaitu current rasio yang di atas 1 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aktiva lancar yang cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kemampuan perusahaan untuk melunasi uang utang jangka pendek. Namun, rasio yang terlalu tinggi bisa berarti perusahaan tidak mengelola aset lancar dan utang jangka pendeknya secara efisien. Untuk contoh rasio cepat, itu rumusnya aktiva lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban lancar. Contohnya, jika perusahaan dalam contoh di atas memiliki persediaan sebesar 60 juta, maka quick rasionya adalah 600 juta dikurang 60 juta dibagi 300 juta. Itu hasilnya 1,8. Untuk analisisnya yaitu quick ratio mempertimbangkan bahwa persediaan membutuhkan waktu untuk dicairkan. Rasio yang di atas 1 menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka pendek dengan aset lancar yang paling liquid atau kas, piutang, dan efek. Untuk contoh rasio kas itu rumusnya kas tambah surat berharga dibagi kewajiban lancar. Contohnya, jika perusahaan memiliki kas sebesar 100 juta dan surat berharga sebesar 50 juta, maka kas rasionya adalah 100 juta ditambah 50 juta dibagi 300 juta. Itu hasilnya 0,5.
Untuk analisisnya, kas rasio menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka pendek dengan kas dan surat berharga yang paling liquid. Rasio yang di atas 1 dianggap baik, tetapi rasio ini seringkali lebih rendah dari surrender rasio dan quick rasio karena perusahaan tidak selalu memiliki banyak kas di tangan. Baik, saya Gabiola Zaino. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur modal dan solvabilitas berdasar solvabilitas. Nah, analisis solvabilitas itu melibatkan beberapa elemen utama. Analisis struktur modal itu merupakan salah satunya. Nah, struktur modal itu merujuk pada sumber pendanaan perusahaan. Nah, pendanaan ini dapat berasal dari modal ekuitas yang relatif permanen hingga sumber pendanaan jangka pendek yang lebih temporer dan beresiko. Nah, elemen kunci solvabilitas jangka panjang lainnya adalah laba atau kemampuan menghasilkan laba, earnings or earnings power, yang menunjukkan kemampuan berulang untuk menghasilkan kas dari operasi. Next, saya akan menjelaskan karakteristik utang dan ekuitas. Nah, ekuitas atau equity itu merujuk pada modal resiko atau risk capital suatu perusahaan. Nah, karakteristik modal ekuitas ini mencakup imbal hasil yang tidak pasti atau tidak ditentukan dan tidak memiliki pola pembayaran kembali. Nah, berbeda dengan modal ekuitas, modal utang, jangka pendek maupun jangka panjang itu harus dilunasi. Semakin lama jangka waktu pelunasan utang dan semakin kecil tuntutan ketentuan pelunasannya, maka semakin mudah bagi perusahaan untuk melunasi modal utang. Nah, kemudian ada leverage keuangan. Nah, leverage keuangan ini adalah penggunaan utang untuk meningkatkan laba. Nah, leverage ini memperbesar kesuksesan atau laba maupun kegagalan atau rugi manajerial. Next, mengenai konsep leverage keuangan. Nah, leverage keuangan ini merujuk pada jumlah pendanaan utang dalam struktur modal perusahaan. Nah, perusahaan dengan leverage keuangan itu disebut sebagai perdagangan pada ekuitas. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan itu menggunakan modal ekuitas sebagai dasar peminjaman dalam keinginan memperoleh kelebihan imbal hasil. Nah, di bawah ini terdapat gambar yang menghitung imbal hasil yang diperoleh dua perusahaan, yaitu Risky Inc. dan Safety Inc. Dapat dilihat ya bahwa kedua perusahaan ini memiliki aset operasi neto dan laba operasi yang identik. Nah, Risky Inc. ini memperoleh 40% pendanaan dari utang. Nah, sedangkan untuk Safety Inc. itu merupakan perusahaan tanpa utang atau tanpa leverage. Nah, pada tahun pertama itu ketika rata-rata imbal hasil atas aset operasi neto adalah 12%, imbal hasil atas ekuitas pemegang saham Risky Inc. itu sebesar 16%. Nah, imbal hasil ini lebih tinggi untuk pemegang saham karena kelebihan imbal hasil atas aset operasi neto di atas biaya utang setelah pajak. Nah, imbal hasil atas ekuitas Safety Inc. itu selalu sama dengan imbal hasil atas aset, yaitu sebesar 12% karena perusahaan tidak memiliki utang. Kemudian pada tahun kedua dapat dilihat bahwa imbal hasil atas aset Risky Inc. ini sama dengan biaya utang setelah pajak, sehingga dampak dari leverage itu dinetralkan. Kemudian pada tahun ketiga dapat dilihat bahwa leverage itu terlihat menjadi pedang bermata dua, khususnya ketika imbal hasil atas aset operasi neto itu kurang dari biaya utang setelah pajak. Nah, imbal hasil atas ekuitas Risky Inc. itu lebih rendah dari imbal hasil atas ekuitas Safety Inc. yang bebas utang. Kemudian next, dari penjelasan tadi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, perusahaan dengan leverage itu berhasil atas perdagangan pada ekuitas ketika imbal hasil atas aset melebihi biaya utang setelah pajak. Kemudian yang kedua, perusahaan dengan leverage itu tidak berhasil atas perdagangan pada ekuitas ketika imbal hasil atas aset operasi neto kurang dari biaya utang setelah pajak. Dan yang ketiga, dampak dari leverage akan diperbesar pada tahun baik maupun tahun buruk. Next, mengenai pengurangan pajak bunga. Kita harus mengingat kembali bahwa dampak leverage adalah netral pada tahun kedua. Namun perhatikan gambar bahwa meskipun imbal hasil atas aset operasi neto sama dengan biaya utang setelah pajak, total jumlah yang tersedia untuk didistribusikan ke pemegang saham utama dan ekuitas Risky Inc. itu adalah $16. Lebih tinggi dari jumlah pajak yang tersedia untuk pemegang ekuitas Safety Inc. Hal ini dikarenakan liabilitas pajak yang lebih rendah untuk Risky Inc. Next, dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa yang pertama itu bunga dapat dikurangkan dari pajak, sedangkan dividen tunai untuk pemegang ekuitas itu tidak dapat dikurangkan. Yang kedua, karena bunga dapat dikurangkan dari pajak, maka laba yang tersedia untuk pemegang efek dapat menjadi lebih besar. Kemudian yang terakhir, tidak adanya pembayaran atas bunga itu dapat menyebabkan kebangkrutan, sedangkan tidak adanya pembayaran atas dividen itu tidak menyebabkan kebangkrutan. Kemudian next, ada penyesuaian terhadap nilai buku dari liabilitas. Nah, yang pertama yaitu penyesuaian terhadap pajak penghasilan tangguhan. Nah, salah satu pertanyaan penting adalah apakah pajak tangguhan itu diperlakukan sebagai liabilitas, ekuitas, atau sebagai bagian utang dan bagian ekuitas. Nah, jawabannya itu tergantung dari sifat tangguhan. Pengalaman di masa lalu dari
akun tersebut dan kemungkinan pembalikan di masa depan. Nah, yang kedua ada sewa operasi. Sewa operasi ini seharusnya diakui pada laporan posisi keuangan untuk tujuan analitis sehingga meningkatkan aset tetap dan liabilitas. Kemudian yang ketiga ada pendanaan di luar laporan posisi keuangan. Nah, untuk menentukan utang pada suatu perusahaan, analisis itu harus memperhatikan bahwa beberapa manajer itu berusaha menurunkan nilai utang yang dilaporkan dan seringkali dengan cara yang baru dan kompleks. Kemudian yang keempat ada liabilitas kontingensi. Nah, kontingensi ini seperti garansi dan jaminan produk mencerminkan kewajiban untuk menawarkan jasa dan produk di masa depan yang diklasifikasikan sebagai liabilitas. Next, ada kepentingan non-pengendali. Nah, kepentingan non-pengendali pada laporan keuangan itu merepresentasikan nilai buku atas kepentingan kepemilikan pemegang saham minoritas pada entitas anak dalam kelompok konsolidasi. Kemudian yang keenam itu ada utang yang dapat dikonversi. Nah, jika konversi itu menunjukkan utang ini akan dikonversi menjadi saham biasa, maka utang tersebut dapat diklasifikasikan sebagai ekuitas untuk tujuan analisis struktur modal. Nah, yang terakhir itu adalah saham yang dapat dikonversi. Saham preferen dengan persyaratan penebusan wajib mirip dengan utang dan harus dianggap sebagai utang dalam analisis. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wildan, NIM 2202139697. Saya akan mempresentasikan materi tentang komposisi, struktur modal, dan solvabilitas. Yang pertama, komposisi struktur modal. Struktur modal adalah proporsi atau perbandingan antara modal sendiri atau sering juga disebut dengan ekuitas dan modal asing atau utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitasnya. Komponen struktur modal yang pertama itu ada modal sendiri atau ekuitas. Contohnya yaitu modal saham, laba ditahan, tambahan modal di store. Lalu yang kedua ada modal asing atau utang. Contoh modal asing atau utang yaitu utang jangka pendek, yaitu utang dagang, pinjaman bank jangka pendek. Lalu ada utang jangka panjang, contohnya obligasi, pinjaman bank jangka panjang. Lalu ada tujuan menyusun struktur modal, meminimalkan biaya modal, mengoptimalkan nilai perusahaan, menyeimbangkan antara risiko dan pengembalian. Materi selanjutnya itu ada solvabilitas. Solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Ini menunjukkan apakah perusahaan cukup kuat secara finansial untuk tetap bertahan dalam jangka panjang. Indikator solvabilitas ada 3. Yang pertama itu ada debt to equity ratio, DER. DER rumusnya total utang dibagi dengan total ekuitas. Gunanya untuk mengukur seberapa besar utang dibandingkan dengan modal sendiri. Yang kedua ada debt ratio. Debt ratio rumusnya total utang dibagi total aset. Untuk menggambarkan proporsi aset yang didanai oleh utang. Yang terakhir ada times interest earned, TIE. Rumusnya itu EBIT dibagi beban bunga untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar bunga atas utangnya. Contoh kasus PT Sukses Makmur Tbk. Data keuangan dalam juta rupiah, total asetnya 10.000, total utang 6.000, utang jangka pendek 2.000, utang jangka panjang 4.000, total ekuitas ada 4.000, laba sebelum bunga dan pajak 2.000, beban bunga 500. Yang pertama ada komposisi struktur modalnya. Kita lihat perbandingan antara utang dan ekuitas. Struktur modal asing atau utangnya 6.000, modal sendiri atau ekuitasnya 4.000, total modal berarti 10.000. Proporsi 60% utang dalam kurung 6.000 per 10.000, 40% ekuitas 4.000 per 10.000. Lalu analisis solvabilitasnya. Yang pertama ada debt to equity ratio. DR-nya 6.000 dibagi 4.000 sama dengan 1,5. Artinya untuk setiap satu ekuitas perusahaan memiliki 1,5 rupiah utang. Baru ada debt rasionya. Debt ratio itu 6.000 dibagi 10.000 sama dengan 0,6 atau 60%. Artinya 60% aset perusahaan dibiayai oleh utang. Dan yang terakhir ada time interest earned atau TIE. TIE ini rumusnya 2.000 dibagi 500 sama dengan 4. Artinya perusahaan mampu membayar beban bunga 4 kali lipat dari EBIT-nya.